ya, maknanya itu adalah semua hal yang menimbulkan doror, kemafsadatan, kerusakan, maka itu harus dihapuskan dalam Islam, ya. Dalil yang dipakai itu yang paling sering adalah la dororo wala diror. Bahkan itu menjadi teks kaedah dalam beberapa mazhab dan ulama, ya. Jadi ada ulama yang tidak memakai kaedah ad-dororu yuzal, tapi dia pakai kaedah la dororo wala diror. Nah, masalahnya di penulisan, ya. Di sini tidak ada satupun penulisannya dirorun, nggak ada. Semuanya pendek, dirorun gitu ya. Seharusnya dia panjang. Jadi saya cek dari halaman pertama sampai halaman terakhir, ya. Dirornya itu tidak panjang, harusnya dia panjang, ya. La dororo wala diroro gitu ya. Memang doror pertama pendek, diror kedua harus pakai mat, ya. Nah, doror yang pertama itu maknanya adalah doror yang tidak berefek kepada orang lain, ya, tidak mutaaddi, tapi dia pasif pada diri sendiri, ya, merusak diri, ya, dengan minuman, dengan rokok, dengan ya ganja, dengan apapun itu namanya doror. Tapi kalau sudah memberi efek bahaya kepada orang lain itu namanya diror, ya. Jadi kita makan jengkol kemudian kawan kebauan, ini sudah diror, itu harus dihapuskan. Makanya di dalam Islam dimakruhkan gitu kan. Rokok gitu juga, ya. Bagi diri sendiri itu sudah doror, bagi orang lain pun diror, membuat orang kebauan, ya, dan lain sebagainya. Dan parahnya semalam saya berbicara dengan seorang muslim, ya kan, di siang hari mulutnya bau rokok. Gawat kan? Nah, entah di mana lah itu merokoknya. Nggak mungkin rokok tadi pagi belum hilang baunya kan, udah sikat gigi, udah macam segala, ya, nggak mungkin hilang, ya. Maunya jangan ada di kelas ini, ya. Ya. Baik, itu makna daripada doror dan diror. Baik, masuk ke halaman berikutnya. Ini ada ayat, ya, ya sama seperti tadi tidak dirujuk. Kemudian ya ada yang seharusnya tidak huruf kapital dibuat huruf kapital, ya, saya karena sudah tercoret di sini. Kemudian definisi daripada kaedah. Di sini di halaman 2, hukmin kulliyin. Manalah pula mubtada dia berbaris kasroh, ya kan. Dia kan mubtada itu hukmun kulliyun. Ya, halaman 2 mat. Jadi kok dibarisi, bagus nggak kok barisi, jadi nggak ketahuan salahnya. Tapi dibaris di sini hukmin kulliyin, nampak nggak? Ya, oke, ya, bagus nggak usah dibarisi, ya. Kalau dibarisi jadi salah dan harus dikritik, ya, nanti menjadi salah semuanya, ya. Baik, yang kemudian definisinya benar, ya, cuman barisnya aja salah. Kemudian definisi kedua juga benar, ya, rujukannya yang nggak ada, ya, ya Mat. Rujuklah siapa yang menyebutkan itu hukmun kulliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyatihi li ta'arrufi ahkamiha, ya. Siapa yang dirujuk lah, ya, tidak ada rujukannya di sini. Kemudian metode penelitian, terus ya banyak yang kata-kata asing belum dicetak miring, banyak sekali, ya, banyak sekali itu sudah dikritik tadi. Kemudian nah, si pemakalah ada menyebutkan, ya, di halaman 4 kemudian lanjut ke halaman 5, seluruh definisi yang jumlahnya tidak sedikit itu memang saling berlainan dan mempunyai standar jami' dan mani yang berbeda, namun mempunyai arah yang hampir bersamaan. Saya khawatir kawan-kawan tidak tahu apa yang dimaksud dengan jami' dan mani, ya. Perlu dijelaskan apa maksud jami' dan mani. Tapi kekhawatiran saya sudah terbantahkan karena tak ada satupun yang bertanya, gitu kan. Berarti mereka paham semuanya. Perlu saya uji satu-satu, ya.
apa yang dimaksud dengan definisi yang jami' dan mani itu, gitu ya. Ya, perlu saya atau pemakala dulu yang saya uji. Baru kemudian audiens yang merasa sudah tahu dengan makna definisi yang jami' dan mani tersebut. Oke. Ada penjelasan? Apa itu? Di halaman 4 akhir sampai ke halaman 5 atas. Sempurna. Sempurna bahasa Arabnya kamil. Hah? Jadi, apa mat? Menyuruh syamil. Jadi jami' mani itu, setiap definisi itu harus jami' dan mani. Jami' artinya mencakup semua bagian yang terdapat di dalam definisi tersebut. Mani artinya mengeluarkan segala sesuatu yang tidak masuk ke dalam definisi. Itu ya, mani itu membatasi, menghalangi apa yang tidak termasuk di dalam definisi, tidak boleh ada di definisi. Misalnya kalian mau mendefinisikan apa itu getuk, ya. Yang perlu adalah getuk itu terbuat dari apa? Ini kan mendefinisikan apa tadi? Doror, ya. Apa yang dimaksud dengan doror, ya? Atau wajib lah misalnya. Apa definisi wajib? Wajib itu adalah tolabul fi'li tolaban jaziman, permintaan untuk melakukan perbuatan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan kemestian. Nah, lantas ada yang mendefinisikan, ya, mendefinisikan apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Kira-kira nanti nggak hanya wajib saja didefinisikan seperti itu. Semua aktivitas pun didefinisikan kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bahkan ada perbuatan wajib yang kalau kita lakukan kita berdosa. Ada nggak perbuatan wajib kalau kita lakukan berdosa? Ada, ya, dan banyak itu. Kita sholat zuhur tapi kita riak, ingin dilihat orang. Wah, dapat pahala kita itu. Loh, tapi katanya kita ngerjakan wajib. Wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Udah kita kerjakan zuhur itu, tapi kita riak atau tidak? Riaknya mesti dihilangkan. Tapi kita mengerjakan yang wajib. Berarti itu definisi kalau menurut saya yang tidak masuk ke dalam, yang bagian daripada definisi yang tidak mesti masuk ke dalam definisi. Misalnya saya tadi mau menyebutkan getuk. Getuk apa? Adalah makanan yang terbuat dari ubi, ya, kemudian direbus, ditumbuk, kemudian dikasih gula merah dan kelapa misalnya kan. Tapi kalau dalam definisi itu misalnya ada yang apabila kita makan menjadi kenyang, rasanya enak, itu bukan bagian daripada definisi. Sama seperti definisi wajib itu. Kalau menurut saya, maka masalah pahala dan dosa itu urusan Tuhan. Kadang dikasih Tuhan, kadang enggak. Walaupun kita sudah mengerjakan yang wajib, bisa saja tak dikasih pahala sama Allah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa? Puasa kan wajib kan? Dikasih Allah pahala enggak? Enggak dikasih Allah pahala. Yang dapat al-ju' wal atas saja, lapar dan dahaga. Puasanya menggunjing, puasa menghibah, puasa menceritakan orang, puasa menghardi, puasa matanya jelalatan, puasa nengok ini, nengok itu, puasa dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan setiap kita melakukan yang wajib, Allah wajib memberikan pahala, saya kira kita ini durhaka sama Tuhan dan intervensi terhadap Tuhan. Kalau menurut saya, biarkan aja masalah pahala dan dosa itu urusan Tuhan itu. Mau dikasihnya kita kasih, yang penting kewajiban kita adalah melaksanakan. Melaksanakan apa? Sesuatu yang dianjurkan secara kemestian. Tolabul fi'li tolaban jaziman, itu definisi wajib, ya. Atau ma tolaballahu al-mukallafa tolaban jaziman, ya. Sesuatu yang diminta oleh Allah kepada mukallaf untuk melakukannya secara serius, secara sungguh-sungguh, secara mesti. Pahala itu urusan Tuhan, mau dikasih nggak dikasih. Kalau bagi saya seperti itu, gitu ya. Makanya setiap definisi itu harus jami' dan mani. Kalau gitu nanti kalian mendefinisikan sholat, misalkan sholat adalah
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi misalnya. Kenapa nggak ada pahala dosa kalian taruh di situ? Yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Kenapa hanya definisinya sampai perbuatan perkataan yang apabila dilakukan yang dimulai dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan salam. Kok sampai situ definisinya? Mana definisi pahala dan dosa kalau gitu? Itu. Baik, jadi yang dimaksud dengan definisi jami' dan mani adalah definisi yang masuk ke dalamnya semua bagian-bagian daripada definisi tersebut dan mengeluarkan, ya, membatasi semua bagian-bagian yang tidak masuk ke dalam definisi tersebut. Ya, getuk tadilah. Ya, masalah kenyang, masalah enak, masalah lain-lain sebagainya, tapi substansi getuk itu yang harus dijelaskan. Dia terbuat dari apa, bagaimana bentuknya, ya kan? Kira itu dia. Itu yang dimaksud dengan jami' dan mani. Jadi arahannya semua kata yang dimasukkan di dalam makalah itu harus dipahami, ya, oleh pemakalah minimal. Jadi kalau ada pertanyaan dari audiens bisa dijawab. Ini syukurlah pemakalah audiensnya baik-baik, ya. Bukan baik-baik, pintar-pintar, paham-paham semuanya. Jadi nggak bertanya gitu ya, karena sudah paham. Untunglah pemakalah itu. Saya aja yang agak nyinyir, ya. Kalau kawan-kawan ini udah paham semuanya, jadi nggak bertanya gitu ya. Baik. Terus penulisan darurat ini kalau misalnya dia bahasa Arab jangan pakai DH, tapi kalau dia bahasa Arab harus cetak miring gitu ya. Jadi ini dualisme. Dia pakai DH, daharurat, tapi dia cetak tegak, bukan cetak miring, bukan italik. Berarti kan ini maksudnya bahasa Arab gitu kan. Kalau bahasa Arab ya cetak miring begitu. Lanjut. Nah, di sini di halaman 6 pemakalah mencantumkan beberapa cabang kaedah tapi tidak menyebutkan bahwa ini cabang. Saya melihat ini adalah cabang kaedah. Halaman 6. Al-masyaqqatu tajlib at-taysir. Idza dhaqa al-amru ittasa'a. Ad-daruratu, tapi ini kan kaedah besar ini. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ini cabang kaedah, ya. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Ini cabang kaedah. Ma jaza li'udhrin, ya betul, bi zawalihi. Ini cabang kaedah. Jadi ini apa disebutkan ini? Darurat dengan berbagai kondisi, 8 sub kaedah. Sub kaedah berarti kan cabang kan? Kalau bahasa sub kaedah itu berarti apa? Cabang kan? Cabang. Tapi yang al-masyaqqatu tajlibut taysir saya kira bukan cabang daripada kaedah ad-dararu yuzal. Itu kaedah besar itu. Ya, kaedah udah dibahas itu. Sudah minggu lalu gitu. Jadi perlu diklarifikasi ini apa betul cabang atau tidak. Terbukti nanti di belakang ada pemakalah membuat cabang juga sendiri di halaman 9, ya. Ad-darurul mana dia? Dari kaidah pertama, batasan darurat. Di antara mana dia? Beberapa kaidah furu' yang lain, ya. Ad-dararu la yuzalu bid-darari, ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf, ya. Kemudian yuhtamalu ad-dararul khas li daf'id dararul am. Ma ubiha lid-darurat. Nah, ini juga coba di apa ya? Diklasifikasikan lagi. Yang tadi itu masuk apa? Masuk sub kaidah, cabang kaidah atau apa begitu. Karena masuk di dalamnya al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang itu adalah kaidah kubro gitu ya. Kemudian yang ini cabang kaidah atau furu' kaidah juga gitu. Jadi coba dicek and recheck lagi gitu. Kalau seandainya itu sama, maka diverifikasi mana yang termasuk cabang kaidah, mana yang bukan cabang kaidah, ya. Lantas yang berikutnya tadi ada juga kesalahan tulisan di sini dalam kaidah, ya. Kaedahnya bukan itu, arti, ya, arti dari al-maisur la yasqutu bi al-ma'sur, ya. Ini kan semuanya
semua dalam bahasa Latin ya, dibuat tulisan Latin. Itu saya mau semuanya dibuat dalam teks Arab, gitu ya, supaya nanti kita kan menghafalnya, menulisnya. Jadi hafal dan tulis kaidah itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia atau bukan bahasa Latin, ya. Maka semua kaidah yang ada di makalah harus ditulis dalam bahasa Arab supaya menghafalnya dari bahasa Arab dan artinya juga dihafal. Nah, artinya nih, al-maisur la yasqutu bil maksur. Kemudian itu tidak bisa dikalahkan oleh kesulitan. Kemudian kemudahan itu tidak bisa dikalahkan oleh kesulitan. Justru kalau menurut saya kesulitan itu mengalahkan kemudahan. Gara-gara kesulitan kalah yang mudah. Gara-gara nggak dapat makanan, maka boleh makan babi, gitu kan? Nah, kalau saya mengartikan layas kutu itu tidak gugur, kemudahan itu tidak gugur dengan adanya kesusahan, ya, tidak gugur kemudahan itu dengan ada kesusahan. Nah, ini pasti ada penjelasannya, ya. Maksur di sini itu belum sampai kepada tingkatan darurat, ya. Darurat itu kan urusannya sampai kepada hilangnya nyawa, ya. Kalau maksur itu hanya kesulitan, ya, sulit sedikit aja. Ini sakit perut, buka laku nggak bisa, atau sakit kudis dia, buka laku. Memang maksur, ya, sulit, ya. Tapi bukan berarti sampai kepada yang membolehkan buka puasa, begitu kan? Ya, makanya di sini kemudahan itu tidak gugur karena adanya maksur, sedikit kesulitan. Kalau maksur itu masih sedikit, ya, bukan doror, ya. Doror itu menyebabkan kematian, ya. Boleh berbuka puasa itu kalau sudah kepada tahapan sampai akan membahayakan diri sendiri. Tapi kalau cuma sakit perut, tadi pagi aku nggak sahur misalkan, kurang minum, ya, buka, itu saya kira bukan doror, itu maksur, ya. Hanya maka perlu ada penjelasan dan artinya juga perlu diperbaiki. Ini saya baca semuanya, kaedahnya dan artinya saya baca semuanya, ya. Kemudian halaman berikutnya, ya, ayat yang sudah sampai terjemahannya 10 masih satu baris, satu spasi setengah, yang harusnya dibuat satu spasi. Kemudian setiap ada tulisan Allah itu harus ada SWT subhanahu wa ta'ala, Muhammad harus ada sallallahu alaihi wasallam, yaitu bentuk penghormatan kita terhadap Allah dan kepada Nabi. Sahabat pun kita buat RA radhiyallahu anhu dan seterusnya. Pengecualian kaidah, nggak ada pengecualian kaidah nih, Mat? Ada? Nggak ada. Nah, pengecualian kaidah itu, ya, saya kira doror yang tidak sampai, yang maksur tadi itu, doror yang tidak sampai kepada tahapan membahayakan nyawa. Itu tadi yang maksur tadi itu. Maka carilah dalil, carilah contoh, ya, yang kita tetap tidak mengambil mudorot itu, tapi kita menjalankan azimahnya, tidak mengambil rukhsah, tapi kita mengambil azimah, tetap mengambil azimah. Karena apa? Karena doror itu tidak sampai tahapnya kepada nyawa, gitu ya, gitu. Itulah pengecualian kaidah, gitu ya, yang belum ada di sini. Saya kira itu untuk makalah pertama. Makalah kedua kita tunggu azan asar.